Saya kira itu soalnya saya mau banget kan, soalnya saya dikasih tahu kok bahwasanya setiap Jumat nanti pulang nih, jadinya Oke. kan kita Langsung masih dikasih. ya bimbingan dari ustadz-ustadz kita Iya. yang ilmu agamanya lebih tinggi juga, jadi Iya. kitanya lebih ke arah pola pikir yang mandiri. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Mia versi laki-laki. Buat saya. Enggak. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Yulianto, berlaku sebagai host pada podcast As-Salafiyah Melangi hari ini. Dan podcast As-Salafiyah ini sehari ini ya, kita ditemani, tentu saja di setiap podcast itu ada teman ya, masa enggak? Dan narasumber gitu ya. Ada dua narasumber pada malam hari ini, dua narasumber yang dipilih, yang dicarikan oleh tim media kita ya. Ya, langsung saja kita sapa narasumber pada malam hari ini, yaitu Kang Atta Amirul Hakim dan Kang Bimo Eka Santoso. Ini panggilannya Kang Atta, Kang Bimo atau apa? Iya. Kang siapa? Iya. Atta sama Bimo. Kang Atta dan Iya. Kang Bimo gitu nih. Oh ya, siap. Bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah selama ini menjalani hidup sangat kuat. Sangat kuat. Baik gitu Tetap ya. kuat sih. Tetap kuat. Iya. Enggak baik. Baik. Oh, baik. Niatnya itu kalau bilang baik mau saya ajak podcast sampai subuh nanti. Boleh. Boleh ya. Kalau Sampai kemana-mana. kalau enggak dimarahin ya. Iya. Sama. Enak banget nanti nggak ngaji gitu ya. Iya, santri masih punya tanggungan yang lain. Oh ya, boleh ya, benar. Oke. Lanjut. Sekarang menginjak kelas berapa? Sekolah dulu deh. 12. 12 sama 12. Sama 12. Satu angkatan. Satu angkatan. Satu MA. Beda instansi. Oh, beda instansi. Iya, dia MA, saya SMK. Oke. Oh, perlu diingat ya teman-teman. Malam hari ini kita ngobrol. Kalau saya nyebutnya ngobras. Ngobrol ala santri atau ngobras. Ngobrol bareng santri atau ngobrol antar santri atau ngobros atau ya itulah. Intinya kita ngobrol santai aja ya malam hari ini ya teman-teman. Bros. Ya, bros pokoknya. Langsung kelas 12 tadi ya. Iya. Tapi beda instansi Iya, gitu ya. beda instansi. Kalau pondoknya? Satu pondok. Satu pondok, Satu satu pondok. asrama, satu kelas ngaji juga. Satu kelas ngaji juga. Iya, satu kelas Dari ngaji pondok juga. pusat langsung. Dari pondok pusat. Ya, pusat. Wah, orang pusat ini. Cekengannya mau pusat ini saya. Pusat. Narasumber Jadi kita. ya. Oke. Insya Allah baik. Insya Allah baik gitu ya. Insya Allah aman. Aman. Cekengannya mau pusat gitu ya. Oke. Kita mungkin langsung saya tanya-tanya dulu mungkin ya. Boleh. Tanya-tanya tentang sebelum kita masuk ke pembahasan inti gitu ya teman-teman, kita mungkin bisa ngulik-ngulik dulu ini teman-teman kita, narasumber kita pada malam hari ini. Jadi bagaimana dari kelas ini, mondoknya dari kelas MA atau Dari kelas 7 dulu MTS. Satu MTS juga, cuman kalau sekarang instansinya beda. astaga, ini pertama Milih jalan masing-masing sih. Iya. tapi pertemuannya tetap kokoh saya ini, tetap Ya, pertemuan. kokoh banget. saatnya kita hancurkan persahabatan mereka. Enggak. Gak bener. Mbak, jangan dicontoh ya. Oh iya. Jangan dicontoh. Mungkin saya bisa tanya tentang alasan kenapa kok milih ke pesantren. Kenapa nggak ke sekolah yang umum, yang sekolah yang mungkin fasilitasnya lebih memadai atau mungkin lebih enak dipandang, gedungnya besar-besar, gedungnya itu temannya banyak. Pondok temannya banyak juga ya. Wah, lebih banyak. Banyak ya. Keluarga malah. Keluarga. Itu. Mungkin dari Kang siapa dulu ini yang mau jawab? Mau ya. Kang Atta, monggo. Kenalan langsung ya. Ya, Langsung perkenalkan nama saya. Pertama sama aja. Halo. saya hai dulu, benar. Saya hai dulu sama penonton kita dong pada malam. Halo penonton. Perkenalkan nama saya Muhammad Atta Amirul Hakim. Saya aslinya itu dari Brebes, Jawa Tengah. Brebes. Bisa ngapa berarti? Emang apa? Emang ngapa? Memang di sana bahasanya ngapa gitu? Ngapa? Orang apa, orang kepenak. Orang apa? Betul orang sekali. enaknya bisa ngapa? Satu kata mungkin. Satu kata yang sering terdengar ya. Yang sering Kayak terdengar. Kencot. 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 Iya. Kencot itu apa? Kencot itu lapar. Lapar. Hmm. Kalau mau bilang, mah aku
lapar atau gimana? Kalau mau bilang kayak gitu berarti kayak gini. Mama kenyok kencot kayak gitu. Mama kayak nyong kencot. Emang dari orang apa kena kepengen. Betul sekali. Oke. Terus lanjutin Kang Ata. Dari Jawa Tengah. Tadi alasan Alasan saya milih pesantren. milih pesantren itu jujur saja itu keinginan sendiri ya. Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Ini teman-teman bisa dijadikan Itu karena dulu saya terinspirasi. Kan di dusun saya ya ada beberapa masih dulu itu orang mondok itu masih sedikit. Oke. Ya masih bisa dihitungan jari lah. Sama. Nah, itu ada beberapa alhamdulillah pada jadi orang ya, pada jadi orang semua. Orang maksudnya Jadi orang ya berhasil lah jadi orang berhasil. Migunani. ya Ya teman-teman. bermanfaat bagi masyarakat gitu loh. Masyarakat. Oke, terus lanjutin. Itu dulu jujur saja dulu pertama itu saya terinspirasi karena ada itu masih ya Pak Le saya lah. Untuk itu leknya saya itu Pak Le. Pak Le. Paham Pak Le. Pak Le, teman-teman tahu nggak Pak Le apa? Ayo. Pak Le. Pak Le itu adalah om gitu nggak? Om. Iya, om saya. Om. Lanjut Kang Ata. Omnya Kang Ata. Saya itu ya jauh lah, satu buyut. Satu mbah buyut itu dia habis keluar dari pondok lah langsung jadi imam di masjid. Lah pulang pondok langsung migunani. Alhamdulillah sudah 30 juz ya. Suaranya itu bagus banget. Nah, saya dulu bayangin kalau saya lulus dari pondok itu langsung kayak gitu. Mikirnya kayak gitu. Soalnya langsung bagus terus iya. ya bisa hafal Al-Qur'an, bisa menjadi panutan kayak gitu. Iya. Mikirnya kayak Tapi gitu. Jadi tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat yang bermanfaat. yang bermanfaat. Begitu ya alasannya. Gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang ya gini. Ini ya bisa seperti yang diimpikan atau enggak? Alhamdulillah Tuhan tahu yang lebih baik gitu. Nanti kita lihat lagi, nanti Iya. kita lihat lagi bisa gantian ke Kang Bimo. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syam Meka Santo. Saya Bantul, Wong Bantul. Om Bantul. Cah Bantul. Cah Bantul. Ya. Kalau alasan saya masuk sini sih pertama emang dulu saya di SD itu berbasis pondok juga ya. Yayasannya itu punya pondok, jadi kayak ilmu nahwu dan lain-lainnya kayak ajaran Arab Pegon dan lain-lain, tari fikih itu di SD pernah diajarin. Swasta itu SD-nya? Iya swasta. Jadi kayak terus pondoknya itu kayak udah apa sekolahan tadi dah kayak ngarahin kita untuk mondok aja. Jadi ya kayak pandangan saya tuh pertama kayak pengen mondok tapi ya udahlah nggak apa-apa. Bisa tuh guys cari spill istilahnya apa. Jangan di spill di sini Kang Bimo. Sab 86. Ya. Nanti enggak ya begitulah. Terus lanjutkan. Untuk itu kan saya juga pastinya udah ada gambaran pertama ya. Ya, Untuk masih pondok gimana. tentu pasti. Ya. Terus setelah masuk pondoknya ya kita lanjut nanti aja. Ya, boleh. Semakin penasaran ya ini teman-teman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ya. Mungkin bisa diceritakan masa-masa dulu kebersamaan kelas 7 sampai kelas 12 ini mau lulus gitu ya bareng juga. Mungkin bisa kita ulik dulu masalah Kang Bimo dan Kang Ata dari MTS gitu. Apa yang paling satu hal sih pengalaman yang paling membekas yang diingat-ingat yang ada di ingatan itu apa? Mungkin dari saya dulu. Ya, boleh. Kalau dulu kan kita ya masuk pondok masih kelas 7 ya. Ya. Terus dengan pemikiran yang kayak bocil tadi itu kan. Pemikiran bocil kan kita masih membuat keputusan dengan cepat tanpa berpikir panjang kan. Betul. Jadinya kita ya udah sesuai semaunya kita walaupun itu emang masa-masa kecil itu masa-masa yang seru kan. Iya, masa-masa yang seru. Ya, jadinya kita melakukan banyak kenangan kayak ya pastinya melanggar juga kan kita juga manusia. Nggak tahu pasti. kalau ada peraturan kalau malah dilanggar. Iyalah, lebih asik. Iya. Kayak lebih asik. Kayak peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya. Waduh, ini bahaya ya guys ya. Tapi enggak. Jangan ditiru. Enggak, itu karena kita belum bisa berpikiran lebih mandiri, lebih dewasa tadi kan. Ya, itu dia. Terus alhamdulillah kita mondok kan sudah bisa berproses lebih baik lagi dengan ya bimbingan dari ustadz-ustadz kita yang ilmu agamanya lebih tinggi juga. Jadi kitanya lebih ke arah pola pikir yang mandiri terus dewasa dan juga beragama. Oke.
yang membekas banget ya. Iya. Ya dulu saya udah di-spill lah di pondok kehidupan itu bagaimana yang katanya mandi itu ya harus Sendiri. ngantri Ngantri. gitu, tidur bareng kayak gitu. Terus saya mikir itu wah kayaknya sulit banget ya. Walaupun saya keinginan tidur untuk mondok, tapi kalau dibayarnya kayaknya gimana ya, Di luar ekspektasi. luar ekspektasi. Tapi setelah saya menjalani itu semua dengan kebersamaan, ternyata semuanya itu asik. Seru banget. Jadi Iya, santri seru itu banget. asik ya. Santri Seru itu banget. asik. Santri itu asik. Ya, seru banget. Serunya di mana? Letak titik keseruannya itu ada di mana? Langsung ini, Ya, langsung. langsung Ya, nggak sih. apa-apa. Oh, keseruannya santri itu karena saya merasa ya, emang dilihat biasa-biasa aja sih, cuma tidur bareng kayak gitu. Tapi karena apa coba kesederhanaan menurut saya. Kesederhanaan. Emang pertama kita masuk ya kayak berat banget itu dijalani. Tapi seiring berjalannya waktu, santri itu dilihat asik karena menikmati. Mereka itu nggak terlalu kita itu nggak terlalu muluk-muluk meminta sesuatu yang lebih gitu loh. Apa adanya. Apa ada? Dituntut atau bagaimana? Ya pertama itu dituntut, tapi karena sudah kebiasaan, terus itu yang menjadi kayak sebuah kenikmatan yang besar lah kayak gitu. Lebih bisa bersyukur ya Lebih bisa bersyukur. Enggak mintanya itu enggak terlalu banyak gitu lah. Tidak terlalu banyak tapi tetap minta. Ya terminta ya betul sih. Bisa merasakan Enggak apa? Kesederhanaannya hidup, nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup. Ya, Kayak gitu sih. Boleh. Terus mungkin saya terkait pola pikir tadi ya. Saya agak penasaran nih. Ya agak sih, malah penasaran banget nih guys ya, teman-temannya. Terkait pola pikir. Ini pola pikir sebelum Kang Atta dan Kang Bimo mondok dengan setelah Kang Atta dan Kang Bimo mondok itu berubahkah? Dan kalau berubah itu pun karena apa? Apakah karena ada kegiatan atau karena ada tuntutan dari pesantren sehingga kita itu berubah pola pikirnya atau bagaimana? Ini bisa jadi patokan ya buat teman-teman di rumah yang mau mondok gitu ya. Coba mungkin bisa di-spill deh. Kalau pola pikir itu ya pasti semua orang itu berubah ya. Iya. Seiring berjalannya waktu dengan proses yang mereka lalui pasti berubah. Nah, kalau saya itu dulu sebelum mondok itu emang saya dilahirkan di keluarga ya emang ya alhamdulillah taat terhadap aturan-aturan agama gitu loh. Dari kecil ya alhamdulillah saya sudah dimasukin dasar-dasarannya ilmu agama kayak gitu. Udah ada sangu ya berarti. Udah ada sangunya. Nah, terus masuk pondok itu ya bertambah dan juga kita itu lebih tahu mana yang wajib dan mana yang sunahan gitu, mana yang harus dilakukan, harus dilakukan dan harus dijaga gitu. Hukum yang sepantasnya. Hukum yang sepantasnya begitu. Oke kalau Kang Bim. Kalau saya sih pola pikir yang berubah tuh pasti sangat ya. Soalnya kita mengambil keputusan juga kalau mondok tuh kan hitungannya kayak kita bikin jalan kita sendiri ya. Sedangkan kalau orang lain kan mungkin mikirnya dia mau dari SD terus mau SMP, SMA, lebih fokus ke sekolahnya kan, gambaran dari kecil kan mungkin gitu. Terus kalau kita mondok kan pasti agak lebih nyeleweng tapi lebih ke jalan yang lurus, ya kan tadi. Betul. Ya ke jalur agama kayak ya ibaratnya kekuatan agama kita insya Allah lebih kuat lah. Iya. Untuk menjadi panutan ke depannya insya Allah. Menghadapi semuanya. Tapi dalam kenyataannya apakah hal tersebut terwujudkan? Apakah yang dipikirkan sebelum masuk mondok kan ini karena semuanya kan berbasis teman-teman semua kan basicnya itu keinginan sendiri gitu gitu. Iya. Jadi kan pasti udah ada ekspektasi udah ada bayangan. Iya, apakah sesuai ekspektasi? Nah itu apakah setelah mondok itu setelah masuk mondok apa yang kita inginkan tercapai semua kayak gitu. Nah itu apakah kayaknya pengen banget menjawab moga sebenarnya kembali ya seperti apa yang saya katakan tadi sebelumnya ya, Tuhan itu lebih tahu apa yang baik untuk kita. Tuhan itu ya itu saya bilang tadi kan saya dulu mikirnya nanti habis keluar dari pondok itu lulus dari pondok wah bisa menjadi imam terus suaranya bagus kayak gitu. Tapi ya buktinya alhamdulillah, kalau nggak percaya ya tanya sama Kang Bimo. Gimana? Saya selama 6 tahun ini suaranya dia bagus banget. Kok bisa tahu?
saya tahu Saya sering nyanyi. ya saya Sering tuh walaupun saya satu komplek tapi beda kamar, tapi suaranya dia tuh dari kamar satu ke kamar lain tuh kedengeran. Satu komplek Wah, ini. iya, satu komplek. Terhibur nih hiburan. Sampai kalau saya tidur kan ya subuh. Ya. Tuh suara azan tuh belum kedengeran, ini udah kedengeran tuh. Jadi alarm ya. Iya, jadi Alarm. katanya azan malah lebih kalah daripada suara dia. Oke, tapi kan ya tetap nyamannya ada. Iya, Iya. Tapi kuas ini bisa nih besok pulang langsung adzan nih ya. Iya. Amin. Amin ya, langsung jadi imam gitu ya. Dengan nggak usah pakai mic gitu. Kalau umpamanya saudaranya Kang Atta ini bisa hafal 30 juz terus suaranya bagus. Kalau Kang Atta nggak usah pakai suara bagus langsung nggak usah pakai ayo, nggak usah pakai toa gitu. Kan kalau Kang Atta kan saudaranya Kang Atta itu kurangnya di situ mungkin. Iya. Ya kalau Kang Atta langsung aja gas. Langsung pakai suara asli kayak gitu. Asli, bismillah gitu ya. Tapi ya tetap iya, oke. Kalau Jadi kita itu di pondok lebih ditujukan mana jalan yang seharusnya kita lalui gitu loh. Kita mau jadi apa, kita itu udah terbentuk. Kita itu pantasnya di mana gitu loh. Enggak kita itu harus sama orang yang kita inginkan kayak gitu loh. Kita itu memiliki Jalan kita jalan sendiri. kita masing-masing ya. jalan kita masing-masing yang ditentukan oleh Diri kita masing-masing. diri kita masing-masing. Oke. Kalau Kang Bimo mungkin apa? Dalam hal ya tadi. Dalam hal apa namanya? Impiannya, ekspektasinya. Oh, apa? ekspektasi. Ya. Ya ekspektasi kalau masuk pondok kan dari tadi pas saya SD kan juga sudah berbasis tadi. Ya tadi. Kalau ekspektasi saya tuh pas pertama masuk saya kira itu soalnya saya mau banget kan, soalnya saya dikasih tahu bahwasanya setiap Jumat nanti pulang nih, jadinya seminggu Oke. kan kita masih kayak bocil kan masih belum bisa orang tua kan ya. Tentu. Pastinya ya udahlah, orang seminggu sekali ketemu kok Gasin gitu bisa ya. pulang. Ternyata kenyataan nggak seperti itu. Iya. Ya, Oke. jadinya tetap kita harus melewati proses dengan sangat mau nggak mau bersabar tadi. Sabar. Ya kita juga dalam proses harus selalu bersyukur ya. Kan tidak ada kebahagiaan yang dapat kita dapat dengan cara bersyukur tadi. Kecuali dengan cara bersyukur. Ya, tidak ada kebahagiaan yang kita dapat kecuali dengan cara bersyukur. Kita dapat ilmunya lagi nih guys. Baru berapa menit ini? Coba dilihat sama di timeline YouTube ya teman-teman semua. Baru berapa menit kita udah dapat. Kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa banyak yang kita punya, tapi dengan cara apa kita bersyukur itu tadi dapat mendapatkan ya itu tadi lah. Saya sampai bingung mau bilang. Iya. Saya selalu bersyukur Iya, insya Allah. insya Allah. Pemuda panutan ya. Pemuda panutan. Bukan. Jangan dipanutin dulu. Oh, nah. Saya masih manusia yang punya salah. Oh iya, ya semua manusia punya salah. Sama aja. Gitu ya. Mungkin itu. Terus apa ya? Saya masih penasaran ini. Sama mungkin kesehariannya Kang Atta dan Kang Bimo. Di pondoknya. Oh, di pondok. Di pondok, di sekolah. Di sekolah jadwal keseharian. Iya, jadwal kesehariannya apakah benar-benar teratur atau memang ada sedikit bisa longgar-longgar gitu. Mungkin buat gambaran buat teman-teman di rumah semua ya. Iya. Ya mungkin kalau untuk memanage waktu kayak kita udah sebagai tadi juga mandiri, sudah dari kecil dari kelas 7 tadi udah diajarkan untuk kayak belajar memanage waktu nih. Selalu diajarkan memanage waktu, soalnya waktu kita kan selalu dipepet nih dengan kegiatan yang tidak cuma 1 2 3. Betul. Dan sekolah dan ngaji juga. Ya, sekolah dan sekolah, ngaji. ngaji. Jadinya kalau untuk memanage waktu sih ya saya menyanggupi, cuman untuk masalah badan pemikiran saya sangat ingin beristirahat kadang-kadang. Iya, manusiawi benar. Iya. Enggak apa-apa. Jadi kayak kita dari pagi nanti bangun subuhan, tapi kadang juga kita tahajud dulu. Terus habis subuhan kan kita nanti ada sorogan dan ngaji pulang, terus ngaji pagi. Terus kita langsung bersiap-siap sekolah tadi itu. Cuma sekira ada waktu 40 menit ya untuk bersiap. 40 menit. Iya. Saya paling Kan diajarkan disiplin tadi. Santri itu diajarkan disiplin tadi. Jadi dari Ustadz tadi udah diajarkan manage waktu. Selalu kalau misalnya sekolah nih, kita pagi-pagi telat, udah kita push up untuk jadi pelajaran kita untuk besoknya, untuk tidak mengulangi.
nanti push up, ya udah sampai sekolah, tiba-tiba telat lagi, itu push up lagi sekolah. Push up lagi. Mau nggak mau push up lagi. Kan beda tempat ya. Beda tempat, beda aturan ya? Iya, sih. Di mana bumi dipijak, di tulang dijunjung. Boleh. Kalau kata mungkin ada tambahan atau sama? Ya bedanya kalau saya itu kan lebih nggak terlalu banyak mikir ya kayaknya ya. Beda sama ya kayak Sam Bimo. Iya. Kan SMK juga ya. SMK. Kenapa kalau SMK? Kalau saya biasanya Sam Bimo cerita itu banyak sekali project-project kayak gitu. Project. Tugas-tugasnya itu Oh, banyak sekali. Iya, nanti kita bahas lagi ya. Oh iya. Lanjut. Ya kalau beda sekali sama MA kan MA ya paling tugas lahir saya di kelas 12 ini KTI, karya tulis ilmiah, membuat karya tulis ilmiah ya tenggat waktunya juga lama, jadi nggak terlalu mencar ya, paling cuma mereka nanti kuliah di mana kayak gitu, persiapan untuk kuliah dan itu ya udah dibangun selama sekolah juga, jadi nggak terlalu banyak pikiran kalau untuk sekarang. Ya dulu tahun kemarin saya mengikuti organisasi OSIS ya juga. Oh, OSIS juga tahun kemarin. Sam Bimo juga masih OSIS ini. Masih OSIS? Ya, alhamdulillah. Jadi apa nih di OSIS? Alhamdulillah saya sih ketuanya. Kalau saya cuma anggotanya. Enggak apa-apa, yang penting masih OSIS. Tapi apa daya ketua tanpa anggota? Wah, ya benar tuh guys, teman-teman. Ini bukti. Tapi anggota juga akan berjalan tanpa ada kepalanya. Ya, ini masih balik-balik terus ya, panjenengan ini ya. Saling bermutualisme aja. Mutualisme ini bukti nih guys. Iya. OSIS, anggota OSIS. Ini bukti kalau tamu kita pada malam hari itu nggak main-main guys. Ya. Tapi kita juga santri. Jadinya santri itu nggak cuma bisa itu tuh doang. Iya. Santri itu bisa mengatur, bisa jadi OSIS tadi. Itu saya jadi penasaran dengan kegiatan pondok yang sepadat itu, terus mesti sekolah juga nggak ada celah buat pelajaran gitu ya. Oh, saya nggak tahu ya, saya belum tanya. Intinya saya yang tahu itu, yang saya tahu mungkin ya, itu nggak ada celah buat ngelakuin apa bocil gitu. Ya bocil, terus ditambah OSIS gitu ya, tanggungan yang lain, organisasi yang lain itu terus bagaimana? Ya, yang penting kita jalani aja sih. Jalani. Iya. Nggak ada trik-trik apa gitu. Dinikmati ya. Kalau saya sih lebih biasanya kalau saya udah capek, saya mikir ya yang bisa didalami, yang nggak bisa ya dijalani. Yang bisa dijalani, yang nggak bisa dijalani. Ini bukan nggak bisa sih, belum bisa. Yang belum bisa Bisa. dijalani. Ini kayaknya Kang Bimo ini yang suka bikin kata-kata di Instagram ini ya. Quote-nya banyak sekali. Quote-nya banyak banget ini. Wah, enggak sih, cuman kelewat aja. Kayaknya santri itu kreatif, inovatif. Ya itu dia. Santri kreatif ya. Iya. Itu terus santrinya kreatif, pondoknya juga kreatif gitu. Iya. Nggak mau kalah sama santrinya pokoknya. Pondoknya malah yang bikin kreatif santrinya itu. Jadi ya merangsang kekreatifan santri. Oh bagus itu. Pondok deh Salafi aja nih. Saya langsung langsung tertawa itu Kang tim medianya. Enggak promosi, bener ini bukti bahwasanya Pondok Pesantren As-Salafiyah itu produk-produk Indonesia. Indonesia. Ya, produk-produk Produk As-Salafiyah. Indonesia juga Indonesia, tapi yang membuat ya As-Salafiyah begitu. Terus ini satu terakhir pertanyaan saya sebelum ke intinya. Itu gini. Apakah teman-teman Kang Atta dan Kang Bimo itu mengalami perubahan yang drastis? Secara kan mondok keinginan sendiri, pasti ya sudah siap dong dengan segalanya itu. Tapi apakah tetap mengalami kayak wah kok kayak gini gitu? Saya kira mondok itu tidurnya di kasur bertingkat gitu ya, nikmat gitu. Nikmat kamar mandi tuh tak saya kira sendiri. Ternyata wah di luar ekspektasi melebihi ekspektasi. Yang kemana gitu ya? Mungkin bisa. Monggo. Oh iya. Ya, seperti yang saya benar. bullying dan senioritas itu kenapa yang disorot itu ya cuma pondok pesantren.
Betul. Padahal Iya. di luar itu juga